Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor Stanbook 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis, yaitu tugas ke-11 dengan judul materi yang akan saya bawakan yaitu Institusi dan Keadilan Ekonomi. Jadi materi yang pertama yaitu apa sih itu institusi? Pranata atau institusi adalah aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma atau aturan dalam pranata berbentuk tertulis atau undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku. Dan tidak tertulis yaitu seperti hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial atau moral, misalkan dikucilkan. Nah, pranata bersifat mengikat dan relatif lama, serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis institusi. Jadi institusi terbagi menjadi dua, yaitu institusi formal dan institusi non-formal. Nah, apa sih itu institusi formal? Institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis atau resmi. Nah, institusi formal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu institusi pemerintah dan institusi swasta. Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat. Sedangkan institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta atau organisasi swasta karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian jenis institusi yang kedua yaitu ada institusi non-formal. Adalah suatu institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Nah, ciri-ciri dari institusi non-formal ini yang pertama yaitu tumbuh di dalam masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Kemudian yang kedua yaitu lingkup kerjanya. Nah, baik wilayah maupun kegiatannya sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, lebih bersifat sosial karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang keempat, pada umumnya tidak mempunyai aturan-aturan formal, yaitu tanpa anggaran dasar atau tanpa anggaran rumah tangga. Kemudian materi selanjutnya yaitu klasifikasi institusi. Ada beberapa jenis klasifikasi institusi. Yang pertama yaitu ada institusi politik. Nah, institusi politik merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur fungsi masyarakat pada tingkat regional, nasional, maupun tingkat internasional. Nah, contohnya itu meliputi partai politik, pemerintahan, serta organisasi internasional seperti PBB, OAS, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu institusi hukum. Nah, institusi hukum memiliki tanggung jawab dalam menengahi konflik antara individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat. Nah, mereka bertanggung jawab atau bertugas untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu ada institusi legislatif.
Ini adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan peraturan yang berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Selanjutnya ada institusi akademik dan ilmiah. Nah, ini merujuk pada organisasi-organisasi yang berfokus pada pendidikan dan konstruksi pengetahuan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas pada berbagai tingkatan. Kemudian yang kelima yaitu ada institusi ekonomi. Institusi ekonomi adalah lembaga-lembaga yang mengatur hubungan ekonomi antara berbagai faktor sosial, baik dalam konteks yang formal maupun tidak formal. Contohnya termasuk bisnis masyarakat dan perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu institusi keuangan, yaitu lembaga yang mengendalikan sistem perbankan dalam suatu wilayah, negara, atau komunitas internasional tertentu. Mereka memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya tabungan dan memberikan pinjaman investasi. Contoh dari institusi ini adalah bank dan lembaga pemberi pinjaman. Kemudian yang ketujuh yaitu ada institusi keagamaan. Merujuk pada semua agama yang terorganisir sebagai komunitas yang hidup dalam iman, baik melalui aktivitas dakwah maupun non-dakwah. Contohnya termasuk gereja Katolik, gereja Lutheran, dan lembaga-lembaga Islam. Kemudian materi selanjutnya yaitu keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi merupakan komponen keadilan sosial dan ekonomi kesejahteraan. Ini adalah seperangkat prinsip moral dan etika untuk membangun institusi ekonomi, yang tujuan akhirnya adalah menciptakan peluang bagi setiap orang untuk membangun landasan material yang memadai untuk memiliki kehidupan yang bermartabat, produktif, dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu cara mewujudkan keadilan ekonomi. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan ekonomi adalah dengan sistem perpajakan progresif, di mana persentase pajak meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan dasar. Nah, tujuan perpajakan progresif adalah untuk memperbaiki kesenjangan pendapatan dan menyediakan dana untuk layanan sosial, infrastruktur publik, dan pendidikan. Kredit pajak, penghasilan yang diperoleh atau ATC, perumahan yang terjangkau, dan bantuan keuangan federal berdasarkan kebutuhan untuk mahasiswa adalah contoh lain dari lembaga keadilan ekonomi ini. Nah, tindakan yang dapat memberikan keadilan ekonomi juga mencakup upaya untuk mengakhiri kesenjangan upah yang disebabkan oleh gender dan memberikan persiapan karir dan pendidikan yang telah menyeluruh kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan beresiko. Menaikkan upah bagi pekerja yang memperoleh upah lebih rendah adalah metode yang sangat diusulkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Nah, strategi ini dapat dilihat sebagai tandingan terhadap gagasan memberikan gaji yang lebih besar kepada para eksekutif bisnis yang terkait dalam menghasilkan kekayaan yang dapat membayar gaji orang lain. Perlu diingat bahwa gagasan ini tidak berlaku sebaliknya. Ketika perekonomian mengalami kemerosotan, kelompok masyarakat termiskin yang paling terkena dampak buruknya dibandingkan dengan kelompok masyarakat terkaya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan selama video, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran maupun ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.